Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena kalau kalian yang mendengarkan pada pagi hari, maka Ibu mengucapkan selamat pagi. Kalau siang, selamat siang, dan sore, selamat sore. Jadi di kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kebijakan moneter ya. Kalau yang materi minggu lalu kita udah membahas tentang inflasi, indeks harga, sama permintaan uang. Nah, kalau materi ini kita akan menginjak kepada judul yang berjudul kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi ini terbagi menjadi dua, ya. Ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah atau bank sentral. Bank sentralnya Indonesia adalah Bank Indonesia. Jadi kebijakan moneter ini diatur oleh pusatnya, pemerintahnya, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi bapaknya seluruh bank itu adalah Bank Indonesia. Jadi tadi adalah artinya ya kebijakan moneter. Nah, sekarang kebijakan moneter ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 7. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, kalau kebijakan moneter turun karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 7. Lalu selanjutnya adalah tujuan ya, tujuan kebijakan moneter. Tadi kita udah membahas pengertiannya, undang-undangnya, sekarang adalah tujuannya kebijakan moneter. Apa sih tujuannya diturunkannya kebijakan moneter ini? Yang pertama adalah untuk mencapai target perekonomian di berbagai sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu apa saja? Ada sektor perdagangan, sektor produksi, sektor konsumsi, dan sektor distribusi ya. Jadi harus seimbang untuk menyimbangkan target pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah untuk menstabilkan harga barang ya, untuk menstabilkan harga barang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya meningkatkan kesempatan kerja, maka nanti para investor akan datang ke negara tersebut karena ekonominya stabil. Nah, investor ngapain datang ke negara tersebut? Contohnya aja mereka mau bangun pabrik atau perusahaan. Jadi mereka kan tuh butuh pekerja tuh. Jadi mereka menyebarkan atau membuka kesempatan kerja bagi negara-negara di negara yang dia dirikan itu. Jadi itu adalah tadi tujuan kebijakan moneter. Yang pertama untuk mencapai target pertumbuhan di sektor ekonomi, yang kedua untuk meningkatkan stabilan harga barang, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jadi yang kedua adalah kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini punya nama samaran, punya nama alias ya. Nama samarannya atau sering disebut dengan kebijakan anggaran. Artinya kebijakan fiskal adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk menganggarkan biayanya untuk keperluan anggaran belanja. Tadi kalau kebijakan moneter itu aturan dikeluarkan bank sentral atau pemerintah baik dalam hal tertulis maupun lisan. Nah, kalau kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam menganggarkan, mengeluarkan biaya, menerima pendapatan belanja negara begitu ya. Jadi kalau kebijakan moneter itu aturannya yang masih lisan dan tertulis di dalam undang-undang tadi kan. Terus kalau kebijakan fiskal tuh tindakan pemerintah dalam menganggarkan pendapatannya. Nah, kalau tadi kebijakan moneter ada tujuannya, sekarang kebijakan fiskal juga ada tujuannya. Tujuannya tidak jauh beda dengan kebijakan moneter. Kalau tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama untuk menstabilkan ekonomi, sama kan tadi yang sama moneter. Yang kedua untuk memperluas lapangan pekerjaan, sama juga dengan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah menstabilkan perekonomian atau harga. Ya, jadi tidak beda jauh sama tujuan kebijakan moneter tadi. Ada 3 ya, tadi kebijakan moneter tujuannya juga ada 3. Dihafal ya anak-anak. Nah, lalu di sini Ibu juga akan menyebutkan adalah instrumen atau alat yang digunakan oleh kebijakan moneter. Jadi instrumen atau alatnya yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Ya, yang kedua ada politik diskonto, yang ketiga ada politik cadangan kas ya, politik cadangan kas, dan yang keempat ada kebijakan kredit selektif. Yang kelima ada imbauan moral. Jadi ada 5 ya, ada 5 instrumen kebijakan moneter. Lalu tadi ada instrumen kebijakan moneter. Nah, sekarang adalah instrumen kebijakan fiskal. Berbeda sama moneter, ada 5 tadi ya. Kalau fiskal itu hanya ada 4.
Yang pertama, instrumen atau alatnya. Yang kebijakan fiskal adalah pajak. Yang kedua, belanja pemerintah. Yang ketiga, subsidi. Dan yang keempat adalah pinjaman publik, ya. Oke, sampai di sini dulu pemaparan dan penjelasan Ibu tentang kebijakan ekonomi. Singkat dan padat ya, tapi Ibu harap kalian bisa paham. Jika ada yang ditanyakan atau suara Ibu kurang jelas, boleh WA Japri Ibu atau lewat media sosial lainnya. Jadi sampai sini saja Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.